Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, selamat pagi. Masih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk adik memimpin berdoa. Persiapan berdoa mulai. Baik, dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak, terima kasih adik selaku ketua kelas. Untuk kegiatan hari ini akan Bunda lanjutkan untuk presensi terlebih dahulu. Ahmad Diki hadir. Rian, Nanda, Andi, Anissa Ramadhani. Untuk pertemuan kali ini, Budia akan menyampaikan, sebelumnya Budia izin share slide dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Silakan mohon diperhatikan sebentar ke slide. Di sini Budia sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, ini KD-nya masih seputar dengan KD yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk hari ini kita lanjutkan untuk mempelajari di KD keterampilannya, yaitu membuat media promosi untuk pemasaran online. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan nanti anak-anak yang pertama bisa menunjukkan dari media promosi untuk pemasaran online. Yang kedua, diharapkan nanti peserta didik atau anak-anak itu bisa membuat media promosi untuk pemasaran online. Dan untuk tujuan pembelajarannya, karena anak-anak harus tahu dulu ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah itu harus tahu tujuan saya untuk apa di sini. Nah, di sini untuk pembelajarannya dia menggunakan model project based learning. Modelnya yang diharapkan nanti anak-anak bisa yang pertama dengan melakukan diskusi kelompok, anak-anak bisa menunjukkan media promosi untuk pemasaran online dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari materi media promosi ini diharapkan anak-anak nanti bisa membuat yang namanya media promosi pemasaran. Oke, dia lanjutkan. Setelah itu untuk teknik penilaiannya khusus di pembelajaran pertemuan pada pagi hari ini, itu yang pertama yang nanti akan dinilai adalah dari segi sikap anak-anak ketika melakukan pembelajaran di kelas, dengan dia melakukan observasi pengamatan selama anak-anak mengikuti KBR, kemudian pada waktu anak-anak mengerjakan proyeknya nanti. Selanjutnya, penilaian yang kedua dia menilai dari segi keterampilan. Penilaian keterampilan di sini yang dilihat adalah proyeknya nanti, hasil proyeknya anak-anak yang sudah dibuat. Dan di akhir pertemuan kemarin, di pertemuan sebelumnya, dia sudah meminta anak-anak menentukan produk nanti yang akan dipromosikan. Masih ingat ya? Untuk produknya sudah ditentukan berdasarkan kelompok, kemarin sudah dibagi. Kemudian bahkan anak-anak sudah melakukan pengambilan foto di sana. Ya, sudah melakukan pengambilan foto di situ, photoshoot tentang produk yang akan dipromosikan nanti. Hari ini dibawa untuk file fotonya. Ya, sudah dipersiapkan. Oke, kalau begitu silakan sambil dipersiapkan file fotonya yang nanti akan kita tindak lanjuti. Coba kalau tadi sudah dipersiapkan untuk file foto dari produk nanti yang akan kita tindak lanjuti, sambil diperhatikan gambar yang ada di depan ini, di slide. Ada dua gambar yang dia tampilkan di sini. Yang pertama, anak-anak bisa melihat kurang lebih gambar apa kira-kira? Sebuah banner ya, untuk mempromosikan sebuah produk. Ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, berupa brosur, berupa menu, brosur dari menu makanan di sana ya. Nah, dua gambar ini merupakan contoh dari media promosi pemasaran sebuah produk. Nah, di sini contohnya adalah memasarkan sebuah produk kuliner ya, dua-duanya. Nah, ini adalah Bunda ingatkan sekali lagi, ini adalah salah satu atau dua contoh dari media promosi pemasaran produk. Kemudian akan tetapi di perkembangan saat ini kita sekarang sudah
dialihkan ke era digital juga. Bahkan wirausaha kemudian para pengusaha itu sudah beralih untuk promosinya menggunakan internet, ya, menggunakan fasilitas bantuan internet. Kemudian akhirnya promosinya dilakukan secara online, tidak offline lagi, dengan cara menyebarkan brosur di jalan, kemudian disebarkan di rumah-rumah, tidak seperti itu lagi, karena kurang efektif juga. Ya, akhirnya dengan adanya digitalisasi ini, yang perkembangan teknologi ini, maka dari itu bentuk promosi seperti ini sudah dialihkan ke media yang online. Nah, kira-kira dari sini kita bisa nggak membuat media seperti ini tapi di share-nya atau dipromosikan secara online? Punya gambaran anak-anak? Oke, kalau begitu nanti di kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk mengikuti perkembangan zaman yang sekarang serba online begitu, akhirnya kita di sini harus siap mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kita harus siap juga bisa membuat media-media promosi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apa-apa semuanya serba di handphone, di gadget seperti itu, ya. Oke. Ya. Coba sebelum penyelesaian proyek ini Bu Dia bentuk menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu yang anggotanya sama dengan kelompok sebelumnya biar diskusinya nanti lebih mudah. Ya. Silakan sekarang juga berkumpul dengan anggota kelompok. Oke, sudah berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing? Sudah. Bu Dia lanjutkan untuk penyelesaian proyek ini agar anak-anak lebih mudah dalam mengikuti kegiatannya, terus jelas prosedurnya seperti apa langkah-langkahnya nanti. Silakan Bu Dia bagikan untuk LKPD berupa lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Dia share di Google Classroom. Silakan bisa diakses Google Classroom-nya di komputer masing-masing. Mungkin yang belum bisa login ke Google Classroom-nya bisa menggunakan handphone-nya terlebih dahulu. Bisa mengakses dari handphone masing-masing juga bisa. Karena terkendala password email yang lupa ya. Sudah dilihat untuk LKPD-nya? Sudah diakses. Coba di situ ada beberapa lembar yang sudah jelaskan langkah-langkah dari kegiatan penyelesaian proyek pada pertemuan kali ini. Di LKPD ini ada penjelasan dari penggunaan lembar atau LKPD-nya, terdiri dari kompetensi intinya yang kita pelajari, kemudian sampai kompetensi dasarnya yang kita pelajari di LKPD ini atau pertemuan kali ini khusus TKD 4.12-nya, yaitu membuat media promosi untuk pemasaran online. Kemudian di LKPD ini juga dia jelaskan ada indikator pencapaian kompetensinya yang diharapkan nanti anak bisa memenuhinya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya juga. Setelah anak mempelajari dan melakukan tunjuk kerja, berdiskusi secara kelompok, tujuan pembelajarannya diharapkan adanya anak bisa menunjukkan dari media promosi itu secara benar dan tepat, bahkan sampai bisa membuat. Kemudian ini untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya. Baca dan pahami LKPD, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang anggota, sudah ya, seperti itu. Dan nanti dilanjutkan anak-anak melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk membuat media promosi berupa apa tadi? Poster, ya, poster digital di sini untuk penyelesaian proyeknya. Untuk gambaran materinya yang sudah dibahas, materi pembelajarannya untuk kegiatan hari ini ada beberapa poin di sini yang bisa dibaca nanti. Kemudian untuk alur kegiatan pembelajarannya, dia berikan tampilan berupa salah satu contoh poster suatu produk, itu biar anak punya gambaran nantinya, yang punya gambaran seperti apa poster digital ini. Dan di sini dia tampilkan ada salah satu poster berupa produk minuman. Yang bisa anak lihat di sini dari poster ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Terdapat apa saja sih di sini? Terdapat gambar, ya, gambar dari produknya. Berupa produk apa ini? Ya. Selain gambar ada apa lagi? Tulisannya, ya. Jadi ada pesannya di sana, ada tulisannya. Jadi
sehingga ketika orang melihat itu akan tertarik untuk membaca dan melihat. Ya, jadi kurang lebih gambaran untuk kegiatan proyek hari ini anak-anak menyusun sebuah atau membuat sebuah poster digital itu harus memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama harus ada gambarnya, ya. Yang kedua harus ada tulisannya. Kemudian memperhatikan perpaduan warnanya juga, ya. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa dilihat secara teorinya. Ini menggunakan aplikasi apa? Untuk foto produksinya sudah disiapkan semua ya. Akan bisa mendesain sekreativitas mungkin dan harus memperhatikan beberapa unsur yang harus ada di dalam poster digital. Silakan untuk hasil proyek yang sudah dibuat, jangan lupa anak-anak unduh dari aplikasi yang sudah digunakan tadi. Silakan diunduh untuk file poster digitalnya, karena nanti akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Silakan diunduh kemudian disimpan untuk melanjutkan ke media promosi selanjutnya. Maka dari itu silakan dipersiapkan dulu untuk laporan atau hasil yang akan dipresentasikan di depan nanti. Ya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai melakukan presentasi. Kelompok pertama, Budia tentukan berdasarkan ini aplikasi Randomwell. Oke, kelompok 8 yang maju terlebih dahulu, silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek poster digital kami, yaitu suplemen kondisioner merek Pantene. Suplemen kondisioner ini memadukan khasiat formula pro vitamin B5 dan kolagen, protein yang memberikan manfaat pada folikel rambut dan memperkuat setiap helai rambut dari dalam. Dengan perawatan ini, rambut yang kering, rusak, dan rapuh akan kembali lembut, kuat, dan terlindungi. Di sini kami memilih gambar background rambut karena memang sesuai sama produk yang kita pilih. Dan kami memilih warna backgroundnya warna biru karena warna biru ini menggambarkan sebuah perasaan dan pikiran yang tenang. Itu membuat warna biru sering digambarkan sebagai sebuah keamanan, ketenangan, ketertiban, dan kedamaian. Kalimat promosi di sini yaitu ada diskon 15%. Sudah cukup? Oke, itu adalah hasil dari proyek yang telah dibuat oleh kelompok pertama, penampil pertama. Silakan jika ada masukan, saran, tanggapan terhadap media yang sudah dibuat. Silakan. Oke, silakan Adit. Mungkin gambarnya bisa diagak besarkan biar kelihatan lebih mencolok gambar produknya. Oh, dari gambar produknya. Oke, jadi saran masukan dari Adit di sini adalah produk yang dipromosikan itu lebih ditonjolkan lagi ya. Sudah cukup? Cukup ya. Jadi dari tema, pemilihan tema, template sudah sesuai dengan produk yang dipromosikan? Sudah sesuai ya. Oke, baik kalau begitu bisa ditutup. Diberi aplaus dulu untuk kelompok pertama. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat berupa poster digital berkenaan dengan promosi produk. Ya,
sudah ditampilkan semua, sudah mendapatkan tanggapan. Nanti untuk selanjutnya anak-anak bisa menyempurnakan lagi saran masukan dari teman-teman tadi agar poster promosinya, poster digital promosi produknya tadi lebih sempurna lagi. Ya, tuh. Kemudian untuk selanjutnya hasil evaluasi dari pembelajaran kita, khususnya pembelajaran pembuatan media promosi ini adalah kita yang penting harus memperhatikan untuk proses mendesainnya. Kita harus memperhatikan beberapa unsur. Anak-anak masih ingat unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam poster? Masih. Ada unsur apa saja? Gambar, ya, gambar harus diperhatikan. Tadi ada saran masukan dari beberapa kelompok di situ ketika peletakan di template posternya itu kurang jelas begitu tadi ya, dari gambar yang dipromosikan atau produk yang ditampilkan itu. Jadi gambar harus diperhatikan. Unsur yang kedua harus ada apa? Tulisan. Nah, tulisannya tadi banyak sekali beberapa saran masukan dari kelompok yang lainnya bahwa di situ jenis tulisannya harus diperhatikan agar terbaca begitu ya. Karena di situ kita tidak bisa menjelaskan secara omongan begitu ya, tapi kita hanya bisa menampilkan poster berdasarkan di situ hanya tulisan saja. Maka dari itu penting sekali ketika anak-anak di situ unsur kedua adalah tulisan harus memperhatikan dari segi jenis tulisannya. Kemudian dari segi warna, kontras warna antara background dengan warna tulisannya agar bisa terbaca dengan jelas. Ukuran dari tulisannya juga harus diperhatikan. Itu ya. Oke, unsur yang ketiga ada apa lagi? Warna. Warna untuk pemilihan dari baik itu background ya, warna tulisan yang sekiranya karena poster ini kita tampilkan untuk mempromosikan sebuah produk, berarti warna di sini harus diperhatikan, harus menarik. Ya, harus mencolok warnanya agar orang ketika melihat, wah ada poster kira-kira apa ini? Akhirnya orang akan penasaran dengan warna yang mencolok tadi, dengan warna yang bikin menarik itu tadi, didukung dengan isinya, dengan kalimat dari gambar ada pesannya itu tadi. Ya, itu tadi hasil evaluasinya. Intinya anak-anak di sini ketika mendesain sebuah media promosi harus memperhatikan beberapa unsur. Jadi tidak hanya syukur-syukur mendesain, tapi menyesuaikan juga dengan produknya. Ya, produknya apa, temanya apa harus disesuaikan. Sampai sini ada pertanyaan dulu anak-anak berkenaan dengan pembelajaran kita tentang pembuatan poster digital? Bisa dipahami ya? Akhir dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, nanti setelah anak-anak melakukan ini perbaikan, silakan nanti diperbaiki dulu, direvisi. Setelah itu wajib dikumpulkan untuk proyek yang sudah direvisi tadi berupa poster digital, itu dikumpulkan di Google Classroom. Baik, kalau begitu coba sebagai bentuk refleksinya, Budia pengen tahu dari Umi Hani, hal baru apa yang didapatkan setelah kita mempelajari materi pembuatan media promosi untuk pemasaran online khususnya poster digital ini? Yang kemarin kan dari kita mulai editing sampai kita mempresentasikan, sekarang itu kita lebih belajar ke public speaking-nya. Public speaking-nya. Selain public speaking juga kita belajar mengutarakan pendapat. Kita berkomentar mengenai poster yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Oke, jadi ada hal baru yang kita rasakan, kita dapatkan di sini setelah kita mempelajari materi ini adalah selain mendesain kemarin yang sudah kita lakukan, anak-anak mendapatkan ilmu baru, bahkan yang sebelumnya anak-anak belum pernah, apalagi jurusan UTKP ya, tidak ada materi khusus untuk belajar mendesain. Tapi di sini ada tambahan, anak-anak bisa mengeluarkan kreativitasnya, menuangkan kreativitasnya di poster ini. Ya, ditambah lagi didukung dengan anak-anak harus bisa berkomunikasi. Ya, bentuk public speaking-nya untuk mempromosikan sebuah produk yang sudah dibuatkan medianya. Ya. Oke, baik, dari sini tidak ada pertanyaan lagi berkenaan dengan materi kita? Sudah bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau seperti itu bisa Budia akhiri. Sebelum diakhiri bisa dipimpin berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya anak-anak di rumah bisa literasi berkenaan materi jenis-jenis media promosi. Ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik, Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.